Taruhlah 2,5 juta tiap bulan dikali 24. Itu jumlahnya sudah 60 juta itu kawan. Jadi selama 2 tahun ini saya mendukung tesis Kiai Mat, berbicara tentang nasab Habib, bahwa Habib itu palsu. Itu selama 2 tahun, itu berarti saya sudah mengantongi uang 60 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV dimanapun juga berada. Dari lamanya diskursus nasab ini, ada kurang lebih 2 tahun bergulir. Ya memang sangat wajar sih. Orang bertanya-tanya kenapa sampai kemudian banyak orang atau para YouTuber yang mendukung Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini rata-rata muncul dari kalangan Muhyiddin Ba'lawi ataupun dari Ba'lawi sendiri. Habaib-habaib yang mungkin sudah tidak tahan, yang mungkin sudah tidak bisa menahan perasaan jengkelnya atau dongkolnya dengan diskursus nasab ini. Karena saya kira siapapun yang dipertanyakan nasabnya, ini pasti akan tersinggung, dan hal yang sama dialami oleh Ram Ba'lawi. Sayangnya ketersinggungannya itu akut. Sampai hari ini mereka tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima kenyataan bahwa nasabnya berdasarkan data itu memang terputus berdasarkan tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Dan begitu pun kalau kita tinjau dari sisi ilmu sejarah ataupun ilmu filologi, dan bahkan kalau kita tinjau dari segi saintifik teknologi, juga tidak terbukti dia tersambung ke Rasulullah karena haplogrupnya adalah G. Nah, sahabat-sahabat sekalian, 2 tahun Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani betul-betul mengudara, dan itu di up, di backup banyak channel-channel YouTuber, terutama anak-anak Nahdien. Saya kira tuduhan-tuduhan yang masuk bahwa pasti dibayar. Nah, tentu pertanyaannya adalah seberapa kuat kira-kira Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani membayar ratusan bahkan ribuan orang yang meng-up video-videonya, yang menguatkan seluruh agenda-agenda Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani di beberapa tempat, dan itu semua berjalan seperti terstruktur, rapi dan masif. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini sejak awal. Bahkan ada yang menuding bahwa ini disusupi oleh politik. Tetapi faktanya kemudian, begitu perhelatan Pilpres, Pileg yang lalu selesai, ternyata perdebatan atau diskursus nasab ini tetap berjalan. Sehingga itu mampu merotas isu bahwa isunya karena Pilpres atau karena politik. Nah, itu yang terjadi, sahabat ya. Fakta-fakta itu yang terjadi, bahwa semua ini berjalan secara alamiah, bahwa memang ini dengan sendirinya terorganisir dengan baik, ya itu terjadi secara alamiah saja. Beberapa YouTuber Nahdien itu pasti terkoneksi satu sama lain, terutama YouTuber Aswaja dan NKRI yang selama ini memang fokus menghajar paham-paham Wahabi yang selalu menyalah-nyalahkan tradisi-tradisi Nahdien, ataupun mereka-mereka yang selalu menyerang negara, menyerang pemerintah, memfitnah pemerintah. Nah, saya melihat pergerakan para YouTuber dari mereka yang selama ini konsisten, itu 99% itu berada di belakang Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Dan saya kira ini hal yang biasa. Ini soal algoritma, di mana para YouTuber itu kan kecenderungannya pasti akan mencari isu-isu yang sejalan dengan isu-isu yang selama ini dia mainkan di media sosial. Kenapa? Karena itu pertama, soal betul-betul melihat bangsa ini tetap utuh tanpa ada gangguan dari siapapun.
Karena bagi mereka, saya punya keyakinan bahwa Lambat Lawi ini lambat laun akan merusak NKRI. Dan itu sudah terbukti. Coba kita flashback kembali. Bagaimana kemudian masa 212 itu berkumpul jutaan orang di Monas. Itu kalau bukan glorifikasi atas nama cucu Rasulullah yang menggerakkan itu. Nah itu kan di belakangnya Rizik Syihab, Pak Hasmai. Dan anehnya, karena begitu gerakan itu digaungkan, Lambat Lawi yang lain yang selama ini kita anggap orangnya adem, kalau ceramah, so NKRI, tidak pernah juga memberikan teguran kepada Rizik Syihab. Bahkan di saat yang bersamaan yang namanya Faisal Assegaf menyerang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari dibodoh-bodohkan. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa memang ada gerakan secara sistematis untuk merusak bangsa ini. Ada gerakan yang sangat masif untuk menghabisi Nahdien. Oleh karena itu, seluruh kader-kader Nahdien yang bermain di media sosial tentu harus mengambil peran, mengambil andil apa kira-kira selemah-lemahnya iman yang harus dilakukan untuk membentengi kiai dan membentengi negara kesatuan Republik Indonesia daripada pencoleng-pencoleng agama yang mengatasnamakan agama, tetapi pada prinsipnya mereka memperjuangkan kepentingan politik kelompoknya dan golongannya. Nah tiba-tiba kemudian muncul tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani pasca Kiai Fuad Pleret dipersekusi oleh seorang oknum mukibing, yang dimana oknum mukibing ini dia yang melakukan persekusi, tetapi anggotanya Kiai Fuad Pleret yang justru berhubungan dengan polisi. Lalu tiba-tiba tidak lama kemudian oknum mukibing ini ada di rumahnya Awal Lutfi. Nah, coba. Jadi kelihatannya memang luar biasa desain yang dilakukan oleh mereka para Lambat Lawi. Oleh karena itu, dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan media sosial yang ada, ya sudah benar apa yang dilakukan oleh anak-anak NU secara sukarela membentengi, membantu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani secara sukarela. Karena sampai hari ini juga Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak pernah memberikan penawaran kepada siapapun untuk membantu dia. Jadi semua pada prinsipnya alamiah saja, menggelinding di media sosial isunya. Lalu satu persatu anak-anak Nahdien yang selama ini fokus menghajar Wahabi bergeser menghajar Lambat Lawi karena menganggap bahwa ini apple to apple dengan Wahabi ini. Ini sangat merusak sekali. Wahabi menyerang tradisi-tradisi Nahdien yang juga akan melemahkan Nahdien. Lalu muncul Lambat Lawi, betul bahwa amalia-amalianya sama dengan Nahdien, tetapi persoalannya adalah gerakan politiknya yang sangat berbahaya karena menari-nari di isu-isu yang sangat ekstrim untuk menyerang negara. Nah, ketika kolaborasi kedua kelompok ini menyatu, maka Indonesia di ujung tanduk. Nahdien akan semakin lemah di negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara menurut ilmuwan yang namanya Phil Caruso itu mengatakan bahwa sesungguhnya betul Pancasila adalah dasar negara, tetapi yang membuat Pancasila sampai hari ini tetap aman, kuat, itu karena ada NU. Oleh karena itu, bagi semua orang yang punya kepentingan untuk menghabisi negara ini, maka yang harus lebih awal dihabisi adalah Nahdien. Dan operasi inilah yang mencoba mereka mainkan dengan memanfaatkan dirinya yang dia sandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya mereka mendapatkan banyak dukungan dari umat Islam. Yang notabene memang kita sudah diajari manut bahwa ketika ketemu dengan suriat Rasulullah harus hormat. Itu ada doktrin yang terjadi selama ini karena betul-betul kita menganggap dikiranya habaib-habaib ini adalah suriat Rasulullah SAW. Nah seperti itulah ceritanya sahabat ya. Jadi kalian yang selalu bertanya berapa bayarannya orang-orang yang berdiri di belakang Kiai Imad, saya kira itu juga memang pertanyaan yang harus dituntaskan, bahwa tidak ada bayaran, semua berjalan begitu alami.
Beda dengan kalian yang secara sistemik didesain bagaimana supaya menguatkan kelompok Lawi dengan doktrin-doktrin yang selama ini mereka gaungkan di media sosial ataupun di panggung-panggung ceramah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.